Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar bersama eh, yang insya Allah kita akan eh, melaksanakannya sampai nanti acara selesai. Oke teman-teman, yang kedua salawat serta salam tak lupa kita junjung kepada baginda Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yang mana berkat beliau lah kita sampai sekarang masih bisa merasakan dan merasakan cahaya Islam. Baik teman-teman, sebelum kita mulai webinar pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mufid Muhammad Ihsan. Saya selaku AWD tahun 2022, kedatangan tahun 2022. Alhamdulillah berkesempatan untuk melanjutkan studi di Bursa Uluda University C, di Bursa. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke acara, sedikit saya ingin informasikan. Yang pertama, insya Allah di hari ini kita akan ada dua materi, yaitu pertama materi tentang pra keberangkatan dan yang kedua tentang pasca kedatangan. Insya Allah juga nanti akan disampaikan oleh dua pemateri. Pemateri yang pertama insya Allah akan disampaikan oleh Kak Muhammad Haikal Azra Sani. Beliau AWD tahun 2022, kedatangan tahun 2022. Alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi di Ankara University. Dan untuk materi yang kedua, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kak Muhammad Rashidin. Beliau AWD tahun 2019 dan Alhamdulillah juga mendapat kesempatan melanjutkan studinya di Ankara University. Baik teman-teman sekalian, beberapa hal yang mungkin sudah di-share di grup ya, terkait tentang tata tertib webinar. Insya Allah saya akan bacakan ulang untuk mengingatkan kembali. Yang pertama, teman-teman, saat acara berlangsung, diharapkan kepada teman-teman untuk menjaga ketertiban dan memastikan agar mikrofonnya itu tetap mati atau mute. Selanjutnya, diharapkan kepada teman-teman untuk open cam, membuka kamera untuk menjaga interaksi sesama kita. Selanjutnya, menjaga adab-adab dalam bertanya dan memberikan tanggapan. Selanjutnya, teman-teman peserta diharapkan untuk menyiapkan pulpen juga buku khusus untuk mencatat materi-materi yang dikiranya penting yang akan nanti disampaikan oleh para pemateri. Dan yang terakhir itu mengenai Allah dapat memberkahi dan melancarkan acara kita bersama. Ala azinnya wa ala kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Oke teman-teman, sambil menunggu slide, setelah ini insya Allah materi yang pertama akan disampaikan mengenai pra keberangkatan yang akan disampaikan oleh Kak Haikal Azra Sani. Kepada Kak Haikal Azra, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Suaranya jelas kan ya teman-teman? Jelas. Jelas Kak, jelas. Alhamdulillah. Em, Alhamdulillah, syukurillah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dan juga membagikan momen-momen kebersamaan kita pada hari ini. Dan juga tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda junjungan alam yang namanya senantiasa menjadi pengingat kepada kita agar bisa mendapatkan syafaat daripada beliau yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, tanpa berpanjang lebar, perkenalkan sebelumnya mungkin tadi udah diperkenalkan juga saya Haikal Azra Sani atau biasa dipanggil Azra, merupakan awardee TDV angkatan 2022. Yang pada hari ini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan sedikit pemahaman terkait dengan persiapan keberangkatan TDV awardee yang tahun 2023. Nah, untuk itu teman-teman diharap untuk mempersiapkan alat tulisnya karena nanti pasti akan ada hal-hal penting yang akan atau harus dicatat oleh teman-teman agar nantinya kalau ada yang bingung masih bisa ditanyakan. Baik, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Kak. Baik, pertama, dalam keberangkatan atau agenda keberangkatan TDV ini, pertama ada persiapan-persiapan atau pra-keberangkatan. Nah, di dalam pra-keberangkatan sendiri, ada dibagi menjadi tiga. Pertama, tentang pembuatan visa, kedua, kedatangan di Turki, dan ketiga ada pengurusan dokumen pelajar. Nah, untuk yang saya persiapkan, untuk saya sendiri yang akan saya jelaskan itu adalah terkait dengan persiapan pra keberangkatan. Dan nanti setelahnya akan dilanjutkan oleh Kak Rashid, nanti akan dilanjut oleh beliau. Mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya, Kak. Baiklah, untuk teman-teman semua, mungkin ada teman-teman semua yang udah pada mengetahui apa sih itu Turki Diyanet Vakfı atau penyelenggara beasiswa yang akan kita terima ini. Mungkin teman-teman sekalian beberapa udah ada yang benar-benar tahu karena udah mencoba dari tahun lalu atau mungkin ada yang udah mulai searching sejak lama dan rasanya mustahil gitu teman-teman kalau misalkan udah menjadi awardee yang sudah punya penerimaan pasti gitu loh udah diterima dan lulus wawancara masa nggak tahu penyelenggara beasiswanya sendiri itu kayaknya akan menjadi aneh tapi untuk kembali mengingat dan memperkuat kembali ingatan kita terhadap hal itu saya akan kembali menjelaskan apa itu Turki Diyanet Vakfı secara singkat seperti yang tertulis di layar ini. Pertama, TDV adalah satu lembaga keagamaan di Turki yang diawasi oleh Kementerian Agama Republik Turki. Salah satu agenda TDV dalam bidang pendidikan adalah menyediakan beasiswa pendidikan bagi para pelajar, terutama pelajar SMA atau pelajar Muslim ya utamanya, SMA atau Imam Hatib, dan mahasiswa, baik itu sarjana maupun pasca sarjana, baik itu S1 sampai S3. Terkhusus, beasiswanya untuk jurusan keagamaan saja, atau di sini biasa akrab dipanggil atau dikenal dengan jurusan ilahiyat. Nah, jadi sudah jelas ya, artinya TDV ini tidak menerima mahasiswa non-Muslim sebagai penerima beasiswanya, karena apa yang akan dipelajari itu berkaitan dengan teologi Islam atau keagamaan agama Islam. Selain memberi bantuan pendidikan bagi para pelajar dan dari seluruh belahan dunia, Turki Diyanet Vakfı ini sendiri, atau yang lebih dikenal dengan nama Diyanet, juga membantu penyebaran dakwah Islam dengan pembangunan masjid-masjid di Eropa dan negara-negara minoritas Islam lainnya. Jadi TDV ini merupakan kalau bahasa kita di sini itu adalah lembaga yang besar, terutama dalam bidang keagamaan. Memang tidak terikat dengan pemerintah, tapi pengawasnya langsung pemerintah. Dan juga mereka ini biasa memberikan bantuan-bantuan sosial, seperti contoh sederhananya kemarin gempa, mereka juga mengirimkan relawan. Jadi memang organisasi ini tuh sangat luar biasa dan sangat berimpact dalam kehidupan beragama, terutama dalam agama Islam bagi pada masyarakat Turki di sini umumnya, dan untuk kita, para penerima beasiswa khususnya. Oke, boleh dilanjut ke slide berikutnya, Kak. Nah, persiapan keberangkatan 2023. Nah, kemudian setelah tadi Turki Diyanet Vakfı secara umum atau general sebagai penyelenggara beasiswa, di sini juga ada yang namanya TDV Wordy, kalau di Instagramnya .id, kalau di sini TDV Wordy Indonesia. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, acara kita pada hari ini juga diadakan oleh TDV Wordy.id, yang mana TDV Wordy Indonesia ini merupakan perkumpulan pelajar yang diperakasai oleh digagas oleh para award di TDV sendiri dari Indonesia sebagai rumah bagi kita semua.
Jadi sederhananya TDV Award ini merupakan keluarga besar kita yang ada di Turki, yang mungkin akan menaungi teman-teman sekalian sehingga teman-teman tuh nanti pas nyampe di sini nggak bingung kalau semisal mau bertanya ke siapa, ke kelasnya ke siapa, karena memang di sini sudah jelas kita akan menuju asrama mana di TDV dan kita akan seasrama sama siapa. Itu kita udah ketahuan semua tuh. Karena TDVOward.id ini memberikan apa ya tempat untuk kita sehingga kita bisa berbagi dan kita juga bisa mencari tahu Turki secara menyeluruh dari informasi yang diberikan oleh perkumpulan pelajar ini. Nah, sebagai salah satu sarana untuk membantu memperkenalkan beasiswa TDV juga kepada masyarakat Indonesia yang masih pada belum tahu, dan juga untuk memberi informasi update dan terpercaya mengenai beasiswa TDV dan informasi lainnya yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan di Turki. Karena sebagaimana yang kita tahu, biasanya ada banyak influencer atau para selebgram misalkan yang memberikan informasi terkait beasiswa TDV ini, tapi dia tidak memberikan informasi secara menyeluruh atau secara umumnya saja. Nah, kita ini merupakan kalau bahasa kita tuh penyambung lidah yang memiliki informasi update dan terpercaya karena kita sendiri merupakan bagian daripada TDV itu. Jadi ini sangat penting untuk kita dan sangat-sangat berpengaruh tentunya agar informasi itu terjaga dan utuh secara sepenuhnya. Kemudian selain memberikan informasi di Instagram, tim TDV Award di Indonesia juga memberi pendampingan persiapan seperti hari ini. TDV daripada pra pendaftaran, kemudian hingga pasca keberangkatan, tanpa sedikit pun mengharap imbalan dalam bentuk apapun. Jadi kalau bahasanya, organisasi kita ini merupakan organisasi non-profit. Artinya benar-benar betul-betul ikhlas karena memang jalinan ikatan ukhuwah di antara para awardi TDV yang dari Indonesia. Nah, kemudian perlu digarisbawahi bahwa TDV Award di Indonesia ini tidak pernah memungut biaya untuk kegiatan yang kami laksanakan. Kalau ternyata teman-teman sekalian ada yang pernah mengikuti kegiatan daripada TDV, kemudian dipungut biaya, maka dapat dipastikan bahwasanya itu tidak berasal langsung daripada TDV Award di Indonesia. Artinya memang itu mungkin diselenggarakan oleh secara personal atau pribadi saja. Nah, apa aja sih kegiatan yang ada di dalam TDV Award ID, tdv.award.id ini? Yang pertama, ada satu pendampingan persiapan beasiswa hingga keberangkatan. Kedua, ada yang namanya Akademi Turkcesi atau kelas persiapan bahasa Turki bagi para awardee yang berada di Turki. Nanti ketika teman-teman belajar di Tomer, kita juga akan diberikan tempat atau ruang agar kita bisa berbagi dan belajar bersama dengan kakak-kakak di tdv.awardee.id ini. Nanti ada kelas tambahan bahasanya setiap Sabtu, karena kami juga merasakan betul dan itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke Kak, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, keberangkatan. Nah, pra keberangkatan ini ada yang namanya persiapan diri. Persiapan diri di sini kita klasifikasikan menjadi 5. Pertama, satu, perbaiki niat. Kedua, wawasan umum tentang Turki. Ketiga, pelajari kultur dan budaya Turki. Keempat, pelajari bahasa Turki sederhana. Kelima, informasi terkait dengan inflasi lira. Pertama, tentang perbaiki niat. Kita kembali lagi ya, perlu diketahui kan semua hal itu berawal daripada niat. Niat itu apa sih? Sesuatu yang memang tertanam dalam diri kita sehingga kita bisa mengaplikasikannya akan menjadi apa ke depannya. Atau langkah setelah niat itu akan menjadi apa. Innamal a'malu binniyat itu sudah jelas sekali ya. Jadi bahasa gini, seseorang itu akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Contoh teman-teman ke Turki untuk jalan-jalan, maka teman-teman akan ketemu dengan yang namanya Hagia Sophia, akan ketemu dengan namanya Kapadokia. Kalau pengen jalan-jalan, memang di sini tempat jalan-jalan dan teman-teman akan mendapatkan itu. Tapi kembali kepada apa yang diniatkan, jika memang niatnya hanya jalan-jalan, maka ilmunya tidak akan didapat. Artinya hanya sekadar lewat, karena memang niatnya jalan-jalan. Makanya perlu dengan kejernihan pikiran dan kejernihan hati teman-teman sekalian mengklasifikasikan niat ini menjadi lebih tulus lagi, lebih jernih lagi. Apa yang ingin dicari dan apa yang akan diamalkan setelah mendapatkan beasiswa ini. Karena memang beasiswa ini sangat-sangat bermanfaat untuk kita pribadi dan untuk banyak orang ke depannya. Karena harapannya memang kita ini bisa menjadi panjangan tangan daripada MTDV di Indonesia agar dapat memberikan pemahaman-pemahaman Islam yang baik di sana. Satu, perbaiki niat. Karena kita akan dipertemukan dengan apa yang kita niatkan. Maka dari sekarang ya, perbaiki niatnya jika memang masih ada yang
pengen jalan-jalan atau cuma pengen coba-coba beasiswa ini, lebih baik em, tidak sama sekali karena pada akhirnya itu akan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, ada wawasan umum tentang Turki. Wawasan umum tentang Turki ini perlu banyak ya. Misalkan, contoh paling sederhana kita mengetahui Turki itu adalah negara di mana Daulah Utsmaniyah pernah berjaya. Daulah Islamiyah yang sangat besar. Tempat di mana Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tempat di mana sejarah berlangsung. Dan sebagai macam lainnya. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi, maksudnya apa wawasan umum tentang Turki ya? Turki itu tidak sepenuhnya Islami seperti apa yang kita bayangkan atau seperti cerita-cerita dulu. Turki itu sudah mengalami banyak peristiwa sehingga menjadikannya negara Republik Turki ini sendiri. Contoh sederhananya, negaranya merupakan negara yang sekuler, artinya memisahkan antara keagamaan dan pemerintahannya. Itu perlu teman-teman cari tahu juga. Biar nanti teman-teman nggak bingung. Contoh sederhana, kemudian teman-teman cari tahu mazhab apa sih yang dipakai di sini. Nanti ketika teman-teman sholat, misalkan nanti pada saat Ramadan, pas taraweh, teman-teman nggak bingung, kok begini tarawehnya? Kok ternyata tarawehnya nggak seperti di Indonesia, nggak ada bilalnya, nggak ada jawabnya, misalkan gitu. Jadi teman-teman nggak gampang menjudge nantinya ketika sampai Turki, oh ternyata Turki seperti ini ya. Turki kok negara yang saya anggap Islami ternyata tidak seislami apa yang saya bayangkan. Nah, itulah pentingnya kita memperluas wawasan agar kita mengetahui dan tidak mudah-mudah menghakimi sesuatu terhadap apa yang terjadi di tempat tersebut tanpa kita mengetahui latar belakang kenapa itu bisa terjadi. Kemudian pelajari kultur dan budaya Turki. Kenapa ini menjadi penting? Kenapa ini perlu? Pertama, kultur dan budaya tentu akan berbeda daripada masyarakat kita umumnya di Indonesia. Contoh, di Indonesia yang menjadi umum atau menjadi kultur dan budaya kita adalah senyum ketika bertemu satu sama lain dan sapa. Kita misalkan biasa di Indonesia itu nyapa kayak tanpa kita ngomong dengan orang yang kita nggak kenal kan biasanya kita senyum kemudian kita menundukkan menganggukkan kepala senyum gitu kan kayak nyapa saling nyapa orang tuh ramah sedangkan di sini nggak semua orang kayak gitu kadang kita senyum dia cemberut masih biasa atau jalannya nggak kayak nggak ngelihat padahal dia tadinya ngelihat kita sehingga kita nanti jadi canggung itu kan merupakan bagian daripada budaya dan kultur contoh paling sederhana lagi kita salaman kalau di Indonesia kita menghormati orang yang tua orang yang penting orang yang punya jabatan dengan cara salim, salaman dengan salim gitu kan. Kita salim seperti biasa gitu menundukkan kepala dan mencium tangannya. Di sini tuh nggak lazim, itu nggak biasa. Nah, kenapa nggak biasa? Karena di sini biasanya orang itu lebih ke salaman aja. Karena Ana juga pribadi masih belum bisa menghilangkan kebiasaan ini ketika sampai di sini. Jadi ketika ke Hoja itu di pada TDV, em, kami salim, terus kata Hojanya, kayak gini nggak perlu dan cukup dengan berjabat tangan aja. Ini udah cukup karena ini karena saling itu bukan budaya kami, jadi kita menghormati budaya mereka. Di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi jangan egois kayak ini lebih baik Indonesia lebih better daripada Turki karena kita lebih beradab, lebih sopan. Enggak gitu. Teman-teman juga perlu mempelajari dan menghormati budaya dan adat yang berlaku di sini. Begitu ya teman-teman. Kemudian em, pelajari bahasa Turki sederhana. Ini juga penting. Kenapa? Karena pada awal-awal teman-teman datang, nanti di bandara, itu nggak semua orang Turki itu bisa memahami bahasa Inggris dan bahasa Arab apalagi. Bahasa Inggris aja jarang, gimana bahasa Arab. Nah, kalau teman-teman anggap Turki itu kan Eropa, ada Eropanya, berarti dia juga Barat. Enggak. Turki itu jiwa nasionalisnya tinggi. Sehingga mereka itu bahasa Turki itu sangat wajib lah kalau bahasa kita di sini untuk bisa menggunakannya agar kita mudah dalam kehidupan sehari-hari di sini. Itulah kenapa kita perlu persiapan kelas bahasa atau bahasa Tomer bahasa kitanya Tukce. Jadi teman-teman nanti paling enggak belajar kalau mau kemana itu tahu pertanyaan-pertanyaan sederhana kayak nerde di mana, nereye kemana, kemudian memperkenalkan diri, Benim Adem, misalkan gitu. Itu perlu perlu juga tahu dan hal-hal sederhana lainnya agar mempermudah teman-teman dalam berkomunikasi dasar kepada orang-orang yang ada di Turki nantinya. Kalau misalkan teman-teman nyasar atau teman-teman bingung, paling nggak teman-teman bisa. Karena karena apa? Kalau teman-teman bilang kan kita punya Google Translate, kan nanti teman-teman dari Indonesia nggak mungkin langsung punya kartu Turki dan punya internet. Jadi itu bisa mempersulit teman-teman. Jadi paling sederhananya bersiap-siap sebelum melakukan. Jadi sebelum terjadi, maka teman-teman alangkah baiknya mempersiapkan hal itu. Kemudian ada yang nomor 5, ada inflasi lira. Nah,
Ini juga perlu digarisbawahi karena kita anak-anak beasiswa, karena kita juga mendapatkan burs atau uang bulanan daripada lembaga beasiswa TDV ini, kita juga perlu mengetahui bahwasanya lira sekarang tidak stabil atau sedang tidak stabil. Bahkan kalau secara kurs itu lebih rendah daripada kebiasaan orang Indonesia kebiasaan kita di Indonesia. Kalau di Indonesia kita biasa mematokkan harga itu murah dan tidak murah itu paling paling sederhana itu dengan Rp1.000. Nah, sekarang lira itu udah lebih turun, mungkin udah Rp600. Kalau anak tidak salah, udah Rp600 jatuhnya. Dan itu mungkin kurang lebih sama kayak GoPay kalau di kita Rp500. Dan itu rendah banget. Artinya 1.000 lira di sini, kita itu cuma mendapat Rp600.000 di Indonesia atau Rp700.000 di Indonesia. Sedangkan kebutuhan kita sebagai pelajar itu banyak, dari mulai kartu bis, dari mulai kebutuhan belanja sehari-hari, belum biaya-biaya yang tidak terduga lainnya. Karena kan kita juga pengen makan di luar, segala macam. Itu udah mahal harga-harga sekarang. Maka perlu teman-teman persiapkan, terutama untuk kepada orang tua, kepada para orang tua, perlunya disampaikan atau mungkin dipersiapkan bahwasanya agak kiranya untuk mempersiapkan biaya tambahan untuk anak-anaknya, untuk anak-anaknya sekalian, agar nantinya tidak kekurangan dalam kehidupan untuk menjalani hidup di Turki ini. Jadi udah punya persiapan nih, backingannya apa? Kira-kira kalau misalkan anaknya nggak cukup dengan 1.000, kira-kira 500.000 dikirim dari Indonesia dan nanti dikurskan ke lira cukup atau enggak? Agar punya hitungan terhadap hal itu dan agar kita bisa menghemat pengeluaran kita dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Oke, mungkin bisa dilanjut ke slide berikutnya, Kak. Nah, kemudian selanjutnya ada persiapan dokumen. Persiapan dokumen ini menjadi salah satu yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena dokumen ini jelas itulah yang dibutuhkan oleh universitas dan yang dibutuhkan oleh TDV untuk mendaftarkan kita sebagai penerima beasiswa. Nah, pertama, teman-teman bisa dicatat, yaitu ada paspor dan visa. Kenapa ini penting dan kenapa ini wajib? Karena nggak mungkin orang bisa keluar negeri kalau tanpa paspor dan visa. Inilah yang membedakan kita dengan lembaga yang lain. Lembaga yang lain itu maksudnya lembaga-lembaga yang memang tidak secara resmi menyediakan beasiswa atau mandiri. Biasanya mereka hanya bermodalkan paspor tanpa menggunakan visa. Visa di sini kita ketanda kutip adalah visa pelajar ya teman-teman. Visa pelajar itu artinya kita mempunyai izin tinggal untuk belajar dan mendapatkan ikamet kalau di sininya itu kayak kartu keterangan, kartu identitas pelajar kita lah di sini. Sehingga kita nggak banyak bermasalah. Karena kalau visanya visa berlibur, itu beda dengan visa pelajar. Kalau visa pelajar, kita masih bisa diberikan kemudahan dengan berbagai macam fasilitas lainnya. Tapi kalau visanya visa berlibur, kalau sudah habis, kita bingung memperpanjangnya gimana. Karena bisa jadi kita dipulangkan atau dideportasi oleh pemerintah Turki. Dan kebetulan di masa-masa sekarang, kemarin itu kita sangat ketat. Bahkan beberapa orang Indonesia itu yang karena saya pribadi terlibat di Perhimpunan Pelajar Indonesia di Ankara ini, kebetulan saya tinggal di kota Ankara, mereka ada yang sampai di penjara. Artinya ditahan karena memang dokumennya tidak lengkap atau bahkan visanya sudah habis tapi masih memaksakan untuk tinggal di Turki. Maka penting untuk teman-teman mempersiapkan paspor dan visa. Persiapannya gimana? Kalau visa saya yakin teman-teman udah dapat, udah punya. Kalau belum punya, segera daftarkan secara online, nanti bisa ambil randevunya, kemudian dibuat ya di kementerian yang sudah terkait, lembaga instansi terkaitnya. Dan untuk visa sendiri, nanti teman-teman itu apply dulu di online, secara online di Kedutaan Besar Turki di Indonesia. Jadi ntar teman-teman buat perjanjian gitu atau randevu, membuat apa namanya, janji untuk bertemu untuk ke kedutaan membuat visa, meminta visa itu sendiri. Dan ini nggak nggak semudah yang dibayangkan ya, karena teman-teman perlu mempersiapkan dokumen rentetannya. Salah satu dokumen yang perlu dipersiapkan untuk membuat visa adalah ijazah. Kemudian ijazah dan transkrip nilai asli itu juga penting. Dan ini harus berbahasa Inggris dan juga dilegalisir. Dilegalisir maksudnya gimana? Memang harus nanti teman-teman ada yang namanya apostil. Nah, kita kita bertahap ya penjelasannya. Yang pertama itu password dan visa. Untuk mendapatkan paspor, untuk mendapatkan visa, kita perlu mempersiapkan dokumen-dokumen lainnya. Nah, kita lanjut ke yang nomor dua, ijazah dan transkrip nilai asli.
Ini merupakan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan visa ke Kedutaan Besar Turki di Indonesia, di Jakarta. Transkrip nilai pertama ada ijazah dan transkrip nilai asli. Teman-teman yang terutama ini harusnya udah didapatkan semua ya, karena teman-teman untuk mendaftar beasiswa ini harus melampirkan ijazah kan tentunya. Jadi teman-teman pasti udah punya. Dan transkrip nilai yang asli dari teman-teman awal masuk SMA sampai teman-teman keluar SMA. Berarti berapa semester tuh di situ. Itu harus dilampirkan juga. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Setelah teman-teman melengkapi ijazah dan transkrip nilai yang asli, teman-teman juga harus mentranslate-nya dengan diterjemahkan ke bahasa Inggris melalui penerjemah tersumpah. Ingat, penerjemah tersumpah. Kenapa berbeda? Kenapa nggak bisa pakai Google Translate aja, Kak? Karena Google Translate tidak tersumpah dan memang tidak tercatat sebagai penerjemah resmi di instansi lembaga. Karena nantinya untuk menuju apostille itu teman-teman perlu yang namanya penerjemah tersumpah karena nanti ada datanya. Kalau misalkan penerjemahnya tidak tersumpah, maka dia secara tidak langsung itu tidak terbukti bahwasannya dia memiliki legalitas untuk menerjemahkan dokumen tersebut sehingga pihak daripada Kemenkumham nanti itu tidak seharusnya mengeluarkan apostel karena memang penerjemahnya tidak tersumpah karena tidak mau bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Karena kalau sudah di Turki semuanya menjadi lebih sulit, teman-teman. Nah, setelah teman-teman transkrip nilai 6 semester tadi berbahasa Inggris dan dilegalisir, kemudian ijazah juga ditranslate juga ya, dan juga kakak kartu keluarga. Ini perlu. Pertama, yang perlu ditranslate ke dalam bahasa Inggris itu ada ijazah, kedua transkrip nilai, kemudian ada kartu keluarga, kemudian ada yang namanya surat keterangan sehat. Itu harus juga diterjemahkan ke bahasa Inggris. Biasanya sih kalau teman-teman mau langsung minta bahasa Inggris aja daripada rumah sakitnya agar lebih mudah nggak perlu diterjemahkan lagi. Karena kalau sudah berbahasa Inggris nggak perlu diterjemahkan lagi teman-teman. Kalau udah berbahasa Inggris sudah aman. Tapi kalau misalkan belum berbahasa Inggris seperti ijazah dan transkrip nilai itu perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian ada lagi yang namanya apa namanya tuh akta kelahiran. Akta kelahiran biasanya di sana sudah menggunakan bahasa Inggris di bawahnya beberapa dan ada yang belum. Kalau yang belum maka dia perlu diterjemahkan juga ke dalam bahasa Inggris agar nantinya bisa dipahami dan dimengerti. Kemudian setelah teman-teman melengkapi yang tadi disebutkan, ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian surat kesehatan, kemudian ada lagi tadi akta kelahiran, kartu keluarga, teman-teman perlu juga mengapostil. Apostil itu apa sih? Jadi kalau bahasa kita tuh apostil itu adalah penyetaraan kembali. Penyetaraan bahwasanya sekolah ini sudah bisa gitu dianggap selesai. Maksudnya dianggap selesai itu sudah setara dengan sekolah yang ada di Turki. Sederajat lah. Sudah jadi kalau dulu itu kita perlu minta stempel ke KBRI untuk melakukan untuk menunjukkan bahwasannya dokumen kita itu atau kita itu memang sudah lulus dengan baik, sudah lulus dengan sempurna di sekolah kita. Agar ini membuktikan, dapat meyakinkan pihak Turki atau kedubes Turki ini untuk mengeluarkan visa untuk kita sebagai pelajar. Nah, teman-teman, untuk di apostil tadi persyaratannya pertama diterjemah dan penerjemahnya harus tersumpah karena kemarin sempat ada beberapa teman yang memang dia mendaftarkan ijazah tapi dia tidak tersumpah sampai akhirnya tertolak apostilnya. Dan untuk apostil sendiri teman-teman perlu mengisi di website lagi. Jadi nggak bisa langsung datang ke Kemenkumham. Teman-teman harus punya website lagi dan buat janji pertemuan. Dan itu biasanya disesuaikan karena biasanya ramai teman-teman. Jadi teman-teman harus siap-siap, harus apa namanya, harus bersiap-siap dengan dokumen yang udah ada dan melengkapi itu semua agar nanti nggak bercecer dan berantakan. Nah, nanti setelah sampai di tempat apostel, perlu diingat kembali, teman-teman harus membawa dokumen asli yang diterjemahkannya. Artinya, nanti teman-teman itu setelah diterjemahkan, penerjemah itu biasanya menandatangani dengan tinta basah. Tinta basah itu artinya
nyata asli. Kalau kertas yang digunakan untuk diajukan kepada apostel itu adalah tinta yang ditandatangani langsung oleh penerjemah, bukan kopian. Karena kalau kopian, biasanya mereka menolak. Saya tidak mau karena bisa jadi ini bohong. Meskipun kita sudah meyakinkan sedemikian rupa. Kemarin terjadi dengan teman Ana yang di Istanbul, kami bolak-balik ke kantor Kemenkumham untuk apostil karena kami menggunakan kopian dan mereka nggak mau terima itu. Kita harus secara jelas dan secara nyata bahwasanya itu adalah dokumen yang ditandatangani langsung oleh para penerjemahnya. Kalau misalkan teman-teman nggak bawa, maka teman-teman bisa jadi disuruh pulang dan mendaftarkan kembali ulang randevunya. Jadi bolak-balik capek lagi, apalagi kalau misalkan rumahnya yang jauh daripada Jakarta, itu harus mengeluarkan biaya lebih. Maka sebab itu teman-teman harus mempersiapkannya dengan matang. Kemudian yang kelima ada kabul mektubu. Kabul mektubu itu apa? Surat tanda diterima di kampus yang dikirimkan melalui email. Nah, teman-teman mungkin beberapa udah ada yang terima ya, sesuai dengan penerimaan biasanya udah ada tuh, udah dikeluar kabul mektubunya. Kalau teman-teman dinyatakan diterima di kampus A, di kampus B, di kampus C, bahwasanya diterima sebagai mahasiswa dan dapat dikatakan lulus dan dapat dikatakan menjadi bagian daripada keluarga mahasiswa tersebut. Bisa dianggap sebagai baru teman-teman sah atau boleh menerima visa daripada kedutaan. Biasanya itu lebih mudah karena mereka biasanya minta kabel tubuh ini menggunakan em, biasanya di print langsung ya teman-teman, jangan jangan melalui file tapi teman-teman print semuanya yang dibutuhkan dan biasanya mereka udah menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Turki jadi insya Allah dimengerti dan nggak perlu diterjemahkan lagi. Nah, kemudian lanjut ada pas foto biometrik, layar putih 10 lembar setiap ukuran diutamakan ukuran 3x4 dan 4x6. Jadi teman-teman perlu juga foto. Nah, foto ini termasuk yang penting ya karena teman-teman kalau menurut aku pribadi banyak-banyaklah foto. Jadi stok tuh dari mulai ukuran 3x4 sampai 4x6 banyak-banyak. Karena apa? Karena nanti ketika di Turki itu juga dibutuhkan untuk teman-teman mengajukan denklik atau penyetaraan ulang. Jadi teman-teman sampai sini, dokumen itu penting karena harus lengkap. Karena kalau nggak lengkap nanti masalah lagi. Dari mulai ke Denklik, dari mulai untuk ngurus ikamit itu membutuhkan foto. Maka kalau saran aku memang banyak-banyakin aja fotonya di stok kemudian disimpan. Karena kemarin aku juga gitu. Aku nyampe ke sini, fotoku ketinggalan di rumah. Ini teledor aku waktu itu. Ketika itu aku harus foto lagi di sini. Dan foto di sini itu termasuk yang mahal, teman-teman. Jadi untuk satu foto aja waktu itu aku kena 60 lira. 60 lira itu sekitar 40 ribuan lah. Itu lumayan mahal untuk beberapa foto atau 5 foto doang waktu itu kalau nggak salah. Dan satu ukuran, nggak bisa lebih. Tergantung tempat fotonya. Tapi saran aku untuk menjaga dan menghemat biaya dan nggak ribet, teman-teman, alangkah baiknya membawa foto dan mempersiapkan foto 3x4 dan 4x6 atau kalau bisa semua ukuran dengan baik dan disimpan dengan rapi. Kemudian nomor 7 ada tiket pesawat yang di print. Ini opsional. Karena biasanya untuk mengajukan visa kita nggak harus punya tiket pesawat dulu. Karena biasanya Dianet ini memang agak lama untuk memberikan keterangan kapan akan berangkat. Jadi teman-teman untuk memanfaatkan waktu yang panjang itu adalah dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen yang tadi telah disebutkan. Sampai sini mungkin sudah pada jelas ya, tiket pesawat itu opsional, tidak harus di print. Jadi kalau misalkan nanti diminta ya di print, tapi kalau misalkan enggak ya enggak. Tapi biasanya sih enggak, umumnya sih enggak. Kemarin aku juga enggak diminta karena aku membuat visa em, jauh sebelum daripada tiket itu keluar. Jadi main aman aja gitu lah bahasanya. Kemudian ada ATM dan M-Banking. Ini juga penting. Teman-teman diusahakan yang sampai saat ini belum mempunyai bank atau belum mempunyai akun rekening, perlu membuat akun rekening dan akun bank. Kenapa harus? Kenapa perlu? Karena nantinya teman-teman apa namanya perlu juga kiriman kalau misalkan nanti dari orang tua atau perlu nuker-nuker uang dari lira ke rupiah itu perlu rekening juga. Emang nggak bisa langsung ditukar di sini gitu ya, maksudnya nggak bisa secara nyata ngambil uang rupiah, mengambil uang rupiah dalam bentuk lira. Itu bisa, tapi potongannya besar. Biasanya kita menggunakan penukaran uang yang disediakan oleh mahasiswa-mahasiswa atau para orang apa ya, para diaspora Indonesia yang ada di Turki ini. Jadi biasanya ada memberikan opsi kayak misalkan tuker dari lira ke rupiah, novi atau tanpa potongan.
itu bisa juga di sini. Tapi mereka biasanya tidak terima cash. Artinya mereka hanya terima uang uang dalam bentuk rekeningnya aja. Jadi digital. Teman-teman makanya sebenarnya kalau ke sini itu nggak perlu bawa rupiah. Teman-teman kalau ke sini kalau kalau bisa tukar di Indonesia tukar dolar. Jadi ke sini bisa lebih banyak. Artinya dolar sekarang lagi mahal di Turki. Angkanya nyentuh 27 atau 26 kemarin itu terakhir. Dan itu tinggi banget ya. Em, kalau aku nggak salah, kalau ada yang salah mungkin ntar bisa diperbaiki. Kalau aku nggak, aku singkat aku segitu. Oh, 23, kalau nggak salah, Afwan 23, 27 itu euro, kalau nggak salah. Nah, untuk teman-teman, jadi memang dari Indonesia ke sini tidak perlu membawa uang rupiah, bawa uang dolarnya aja. Jadi di sini tinggal nuker ke liranya aja biar gampang gitu. Jadi nggak punya uang rupiah yang nanti cuma nyantol di kantong, jadi nggak tahu fungsinya buat apa. Dan iya, oh iya teman-teman, aku masih lupa, ada satu yang terlewat. Jadi untuk visa sendiri, itu teman-teman akan diminta biaya. Biasanya biaya visa itu 60 dolar. 60 dolar itu sekitar kurang lebih 900 ribu atau 1 juta lah. Nah, teman-teman ditukarnya tidak bisa, pembayarannya tidak bisa menggunakan uang rupiah. Pembayarannya harus menggunakan uang dolar. Maka dari itu, dari sekarang teman-teman kalau bisa simpan dolar 60 dolar untuk membayar visa nanti. Jadi mereka juga tidak mau menerima uang dolar yang terlipat. Jadi harus disimpan dengan baik-baik. Uang dolarnya harus rapih, lurus. Seperti baru keluar dari ATM. Jadi ntar teman-teman kalau misalkan nuker uang di tempat penukaran uang, money changer gitu, kalau dikasih yang lipat, jangan mau nerima. Ditukar lagi aja. Saya mau nerima yang bagus. Kalau misalkan nggak ada, teman-teman cari tempat lain. Kami itu kemarin kerepotan karena kami baru nuker uang ketika sudah punya randevu. Jadi ketika sekalian pengen ke Kedubes, kami baru nuker uang. Jadi repot tuh, ngejar waktu. Kalau teman bisa jadi jauh hari untuk mempersiapkan hal ini. Dan yang terakhir, yang kesembilan, itu ada yang namanya vaksin booster. Apa sih vaksin booster yang teman-teman udah tahu pasti semuanya ya. Vaksin yang tentunya teman-teman udah vaksin tahap satu, vaksin tahap 2, kemudian ada vaksin booster. Tapi ini jika masih diperlukan. Tapi untuk jaga-jaga, sekalian medical check up, teman-teman juga bisa sekalian vaksin booster agar memperlengkap data kesehatan teman-teman di sini. Khawatir diminta daripada tidak sama sekali lebih baik dilakukan. Mungkin itu untuk persiapan dokumen daripada pra keberangkatan ini. Mungkin ada teman-teman dari mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dan masih ada teman-teman yang bingung mungkin ingin ditanyakan boleh banget dipertanyakan di sini. Mungkin dikembalikan kepada kakak moderator untuk menilah. Oh, ternyata masih ada. Oke, berarti kita diakhirkan dulu untuk pertanyaannya nanti akan dilanjut oleh kak moderatornya, oleh Kak Mufid. Kemudian ada persiapan visa. Nah, persiapan visa seperti yang tadi aku udah bilang, kan tadi udah beberapa dijelasin ya, persiapan visa. Satu, fotokopi ijazah asli bolak-balik. Oke, dari Kak Rashid ada tambahan katanya volume pertanyaan jawab di akhir. Oke, untuk itu kita lanjut dulu. Persiapan visa, satu, fotokopi ijazah bolak-balik. Ini dicatat ya teman-teman, biar nanti nggak lupa. Kemudian dua, fotokopi ijazah yang sudah diterjemahkan dan dilegalisir sekolah. Artinya ntar sekolah itu dilegalisir. Legalisir itu apa sih? Nanti teman-teman sekolah itu biasanya ngasih cap. Cap, jadi tintanya apa cap cap apa ungu itu biasanya atau biru, cap resmi dari sekolah, cap basah. Bahwasanya ini sudah dilegalisir oleh sekolah resmi gitu loh. Kemudian ada fotokopi paspor, surat keterangan sehat, itu udah diterjemahkan tentunya dengan bahasa Inggris atau langsung dengan bahasa Inggris, KK, KTP, transkrip nilai, surat akreditasi. Oh ya, Afwan, tadi aku lupa. Surat akreditasi sekolah juga. Ya, nanti diminta ke sekolah teman-teman. Surat akreditasi sekolah, kemudian sertifikat vaksin, dan akta kelahiran. Dan perlu digarisbawahi, semuanya memerlukan terjemah bahasa Inggris. Jadi agar lebih mudah dan agar teman-teman tidak kaget nantinya kalau ternyata ini semua memerlukan terjemahan bahasa Inggris dari mulai KK, KTP, transkrip nilai. Tapi kalau KTP itu nggak perlu ya. Maksudnya dokumen yang sudah memiliki keterangan menggunakan bahasa Inggris, teman-teman tidak perlu menerjemahkannya kembali menggunakan bahasa Inggris. Jadi dokumen-dokumen yang memang belum memiliki keterangan bahasa Inggris dan belum diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris,
dokumen itulah yang memerlukan penerjemahan ulang ke dalam bahasa Inggris. Itu ya teman-teman. Kemudian foto biometrik, sekarang beda kalau tadi 3x4 dan 4x8, sekarang 5x5 latar putih 2 lembar. Kalau ini untuk foto ini biasanya ntar ada di dekat kedutaan itu ada tempat fotokopi, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman fotokopi di tempat teman-teman sendiri, di rumah teman-teman, biar nantinya ke Jakarta itu udah tinggal enaknya aja. Fotokopi foto biometrik 5x5 latar putih 2 lembar, kalau bisa lebih. Kemudian kabul tubuh atau surat pernyataan penerimaan daripada kampus. Kemudian pre-application. Pre-application itu artinya teman-teman itu udah mendaftarkan online, mendaftar secara online atau mengantri online. Kalau ternyata teman-teman itu sudah membuat randevu pertemuan untuk kedutaan besar, karena nanti ini diminta biasanya. Jadi ntar teman-teman setelah buat randevu, keluar pernyataannya, bahwasanya teman-teman akan ke kedutaan pada tanggal sekian, pada hari sekian. Nanti teman-teman screenshot itu, kemudian teman-teman print, dan nanti teman-teman bawa ketika mau ke kedutaan. Kemudian, oh afwan, itu di bukti appointment, appointment online, itu yang nomor 7. Yang tadi, yang pre-application itu yang, afwan, untuk pre-application ini mungkin pendaftaran awal TDV-nya, dari awal, nanti mungkin akan diluruskan kembali oleh Bang Rashid ketika menuju ke tahap selanjutnya. Jadi, 7 itu bukti appointment online yang telah teman-teman lakukan secara online di rumah atau di tempat masing-masing. Jadi nanti membawa buktinya ya, di print. Jangan sampai kelupaan. Kemudian 8 kartu ATM atau Visa. Nanti teman-teman ditanya biasanya udah punya ATM atau belum, Nanti teman-teman akan dimintai keterangan terhadap hal itu. Maka oleh sebab itu buatlah ATM sedari sekarang. Kalau bisa ATM-nya BCA yang lebih mudah atau BRI atau mungkin BSI ada yang punya. Kalau bisa semua sih biar punya alternatif. Kemudian 9, siapkan uang pas $60 yang masih dalam keadaan baik atau tidak lecak atau tidak tertekuk seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi kurang lebih untuk persiapan visa ada 9 poin yang perlu teman-teman lengkapi dan perlu teman-teman catat poinnya agar nanti tidak terlewat dan kebingungan. Oke, mungkin bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, sekarang udah di keberangkatan. Nah, untuk keberangkatan sendiri mungkin akan dilanjut ya sama Kak Rashid. Betul atau tidak, Kak Rashid? Nah, iya. Jadi selanjutnya akan dijelaskan secara merinci oleh kakak kita bersama, Kak Rashid. Insya Allah untuk apa yang saya sampaikan cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf jika nanti masih ada pertanyaan yang perlu ditanyakan dan belum merinci, bisa ditanyakan di akhir sesi dan akan diberikan waktu untuk sesi tanya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Muhammad Hikal Azra yang telah menyampaikan materi yang begitu penting untuk kita semua. Selanjutnya, eh, materi tentang pasca kedatangan yang akan dipaparkan oleh Kak Muhammad Rashidin. Beliau award tahun 2019. Kepada Kak Muhammad Rashidin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang ada di Indonesia dan selamat siang untuk teman-teman yang ada di Turki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashidin. Hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas dan padat soal apa saja yang harus dipersiapkan menjelang kedatangan teman-teman di Turki. Kalau tadi Kak Azra sudah menjelaskan panjang lebar terkait pemberkasan. Saya harap teman-teman menulis dan memahami semua poinnya, karena kalau kurang nanti akan bermasalah di kemudian hari. Dan itu adalah hal yang sangat tidak kita inginkan. Sebelum saya mulai, saya mau teman-teman semuanya hidupin kameranya, biar teman-teman bisa saling mengenal, karena nanti kan bakal ngurus berkas bareng-bareng di Jakarta. Ada yang satu kota, ada yang nanti mungkin butuh bantuan temennya. Jadi nanti nggak heran lagi, ini siapa ya, gitu, mukanya kayak gimana ya. Jadi saya harap teman-teman hidupin kameranya, khususnya teman-teman yang mau berangkat. Jadi jangan sampai kita
sampai di kedutaan tapi nggak tahu, oh ini rupanya teman satu kota saya, kan nggak enak gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan bisa dewasa dan lebih memahami hal ini. Oke, kita ke persiapan yang saya rasa mungkin nggak lebih penting dari berkas, cuma lebih penting lagi ketika nanti teman-teman sudah sampai di sini dan merasakan apa itu persiapan pakaian, persiapan obat-obatan, itu sangat penting sekali. Yang pertama, pakaian secukupnya saja. Karena apa? Karena teman-teman mungkin udah pernah tahu sebelumnya, Turki itu adalah negara dengan 4 musim, yang mana tidak selamanya kita kayak di Indonesia ya, yang pakaiannya mungkin kita cukup dengan kemeja saja atau kaos saja. Kita butuh di sini jaket juga, celana khusus, dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman, saran kami tidak perlu membawa baju dari Indonesia terlalu banyak. Karena apa? Pengalaman saya pribadi, 70% pakaian yang saya bawa dari Indonesia seperti batik, kayak gitu-gitu, kemeja, itu kebanyakan nggak kepake. Bahkan celana juga, celana bahan saya di sini nggak kepake karena di sebagian musim itu tidak cocok. Jadi saya harap teman-teman kopernya nggak perlu penuh sama baju ya, karena nanti akan mubazir kayak gitu. Kemudian ada barang elektronik yang diperlukan. Ini ya handphone, pastinya teman-teman juga bawa handphone ke sini. Laptop juga, kalau emang dari keluarga udah support biaya untuk laptop, boleh dibawa dari awal keberangkatan. Terus baju batik atau baju adat ini satu atau dua cukup sih, karena nanti kan teman-teman di sini bakal bersosialisasi sama PPI, sama kegiatan-kegiatan sosial yang emang mengharuskan pakai pakaian daerah dari Indonesia. Kemudian obat-obatan seperti minyak kayu putih, fresh care, dan paracetamol. Kenapa saya bilang harus bawa obat-obatan? Karena di sini itu tidak semua obat cocok sama kita. Ada yang mungkin dosisnya kita tidak tidak terbiasa. Jadi sebisa mungkin bawa obat-obatan yang dirasa teman-teman udah cocok sama obat itu, gitu. Jadi nanti sampai di sini teman-teman tidak bingung lagi kalau sakit harus beli obat di mana kayak gitu. Kemudian makanan instan dan bumbu-bumbu Indonesia ini juga penting banget sih. Mungkin ada satu dua orang hourly yang mungkin di awal dia mengatakan, ah nanti saya bakal ini kok, bakal aman kok. Dalam 1 bulan saya bisa adaptasi sama makanan Turki. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya, karena pasti di awal-awal itu kita akan merasakan yang namanya homesick, yang mana kita pasti kangen sama sambal terasi, sama kecap manis, mungkin sama bumbu-bumbu kayak bon cabe. Itu perlu dipersiapkan juga ketika awal kedatangan di Turki. Seperti itu. Lanjut, admin. Nah, nanti apa saja yang harus teman-teman lakukan ketika sampai di Turki? Yang pertama, teman-teman itu kalau bisa sih dari sekarang sudah menghubungi senior yang ada di kotanya masing-masing. Jadi nanti ketika sampai di kotanya masing-masing, teman-teman nggak bingung menghubungi siapa. Emang iya, nanti itu kita akan dihubungi oleh koordinator setempat. Nanti itu teman-teman di bandara, untuk teman-teman yang SMA khususnya, yang S1 juga, nggak usah khawatir. Orang tua nggak usah khawatir. Nanti anak saya siapa yang jemput, siapa yang ngurusin di sana, nggak usah khawatir. Nanti itu di bandara akan dijemput langsung oleh koordinator wilayah dari pihak TDV di pintu kedatangan bandara setempat. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi yang perempuan, biasanya orang tuanya agak agak bawel sedikit ya. Mungkin saya pengalaman juga, orang tua dari yang perempuan sering DM saya untuk anak saya gimana, anak saya perempuan, dia masih kecil gitu-gitu. Teman-teman gak usah khawatir sampai ke situ-situ, karena di sini aman, sudah diurus sampai sedemikian rupa. Nanti teman-teman akan diminta buat daftar ulang di asrama masing-masing. Karena nanti di asrama kan kita akan tinggal lama ya, jadi kalau bisa eh, teman-teman dari sekarang hubungi kakak kelasnya. Contohnya yang di Ankara ada Kak Zulfa di sini, itu senior di Ankara juga, angkatan 2022. Kalau yang di Konya ada nanti namanya Bang Hafizan di sana. Nanti bisa minta kontaknya sama saya atau nanti bisa DM di grup. Kak, minta kontak untuk
kakak senior saya di Konya, misalkan kayak gitu, bisa. Kemudian nanti setelah asrama, kita mengurus keperluan asrama. Ini kayak mungkin teman-teman beli sabun, beli untuk alat bersih-bersih, itu nanti mungkin bisa diatur sendiri gitu. Terus membuat kartu transportasi. Ini juga penting banget karena di Turki itu mayoritas kita akan menggunakan kartu. Kalau di Ankara kartunya ini, buram ya. Ini kartu transportasi di Ankara. Nanti teman-teman akan ngurus ini. Nanti akan dibantu oleh kakak seniornya atau dibantu oleh koordinator wilayahnya juga bisa buat yang SMA. Kemudian nanti setelah mengurus kartu transportasi, teman-teman juga diminta buat mengurus Kimlik. Kimlik itu semacam KTP ya kalau di kita, tapi KTP versi Turkinya. Nanti di situ di tahun pertama teman-teman akan dikasih izin 1 tahun buat tinggal di sini. Nanti setelah 1 tahun baru diperpanjang 4 tahun lagi. Nah, nanti mengurus Kimlik ini juga proses yang agak ribet. Jadi teman-teman saya harap dari sekarang menjaga komunikasi sama kakak-kakak seniornya di kotanya masing-masing. Kemudian ada mengurus kartu ATM. Nanti setiap bulan teman-teman itu akan mendapatkan beasiswa untuk saat ini ya, untuk saat ini untuk yang S1 itu 1.000 lira, tapi katanya tahun depan akan ada kenaikan. Untuk yang SMA itu sekitar 500 atau 650 kalau tidak salah. Nanti itu setiap bulan akan dikirimkan melalui ATM Turki masing-masing. Di sini kita biasanya makanya kartunya Wakaf Bank kayak gitu. Setelah itu nanti kita bakal ngurus SIM card karena nanti kartu yang dari Indonesia di sini tidak akan berlaku. Yang plus 62 akan diubah menjadi plus 90 di sininya. Nanti mengurus kartu SIM card juga teman-teman bisa banget hubungi kakak-kakak seniornya yang sudah berpengalaman untuk mengurus kartu SIM card. Nah, setelah itu teman-teman akan diminta buat mendaftar ulang ke universitas. Nanti itu teman-teman seperti yang Kak Azra sampaikan di awal, semua dokumennya jangan sampai kurang. Semuanya harus teliti sebelum berangkat ke Turki dicek satu-satu, di list satu-satu. Jangan sampai ketika mendaftar ulang ke kampus ada berkas yang kurang. Jangan sampai. Karena apa? Ribet lagi. Konsekuensinya teman-teman harus pulang ke Indonesia dan ngurus lagi di situ. Kan bakal makan biaya banget ya. Jadi sebisa mungkin nanti berkas yang disampaikan semuanya harus siap dengan rapi, dengan komplit tanpa ada kurang sedikit pun seperti itu. Nah, ketika sudah daftar kampus, teman-teman nanti untuk teman-teman yang di tahun pertama akan diminta buat mendaftar Tomer. Tomer itu apa? Tomer itu adalah lembaga persiapan bahasa Turki. Jadi kan karena emang di sini teman-teman belum tahu bahasa Turki ya, jadi nanti setelah sampai di sini teman-teman akan mendaftar kelas bahasa Turki, nanti langsung sama koordinator wilayahnya akan dibawa ke Tomer. Nanti teman-teman akan belajar di Tomer itu kurang lebih 7 sampai 8 bulan sebelum memulai perkuliahan. Kayak gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, ini timeline untuk keberangkatan ya. Ini perlu banget dicatat ya, atau perlu banget di screenshot juga boleh. Eh, untuk bulan Juli, Juli itu ada 2 hal yang harus teman-teman persiapkan. Di bulan Juli itu teman-teman mempersiapkan semua berkas, berkas sudah siap, kemudian teman-teman bisa ambil appointment dari kedutaan Turki di Jakarta untuk pengurusan visa. Itu di bulan Juli atau bulan depan ya, insya Allah. Kemudian di bulan Agustus dan September itu akan panggilan keberangkatan dari Indonesia. Nanti tuh tiket mulai dikirim nih ke teman-teman. Eh, Nanti tiketnya akan dikirim melalui email. Jadi sebisa mungkin emailnya jangan sampai keblokir atau jangan sampai salah password atau apa. Jadi jangan sampai ketika tiket dikirim tapi emailnya sudah tidak aktif lagi. Itu hati-hati. Nanti setelah dikirim tiket, biasanya sekitar H+7 atau H+10 itu teman-teman akan tiketnya keberangkatan ke Turki, kayak gitu.
Setelah keberangkatan nanti teman-teman, oh ya saya mau menghimbau ya, untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, sebisa mungkin datang ke Jabodetabek 1 hari sebelum penerbangan. Karena kan kita nggak tahu nih, apa nanti jadwalnya ada di delay atau mungkin bahkan terbang lebih cepat. Biasanya kalau penerbangan internasional itu terbang lebih cepat sekitar 30 menit dari jadwal yang di tiket. Jadi bisa-bisa mungkin kalau teman-teman tinggal di luar Jawa, datang ke Jakarta 1 hari sebelum keberangkatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena saya punya pengalaman senior saya, dia dari Surabaya, penerbangan ke Turki. Emang sih Surabaya masih di Pulau Jawa, tapi kan jauh ya di pojoknya. Dia itu datang hari H ketika harusnya dia berangkat, tapi karena dia itu terlambat karena delay dari pesawatnya yang domestik, dia akhirnya tiketnya hangus. Dia akhirnya membeli tiket lagi dengan uangnya sendiri. Dan ini saya tidak mau hal kayak gini terjadi sama teman-teman. Jadi sebisa mungkin datang ke Jakarta H-1 atau H-2 sebelum keberangkatan. Seperti itu. Terus September Oktober ini pengurusan dokumen di Turki. Nanti seperti yang saya sampaikan, teman-teman harus dari sekarang jalin komunikasi sama kakak-kakak seniornya ada di kota masing-masing. Oke, lanjut, admin. Oke, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan, kita bisa mulai forum tanya jawab. Saya kembalikan lagi ke Mas Moderator. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Rashidin yang sudah membagikan ilmunya untuk kita semua. Oke teman-teman, setelah ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab sesuai dengan format yang sudah disampaikan di grup. Tapi kita utamakan untuk teman-teman yang ingin bertanya dengan mikrofon, dipersilahkan dengan sesuai format yang sudah disampaikan di grup. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, tapi kalau misalnya memang malu atau uh, tidak pede untuk bertanya melalui mikrofon, teman-teman bisa tulis di kolom chat. Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, saya mewakili orang tua dari Muhammad Fahmi, yang alhamdulillah Fahmi diterima di kota Tekirdang. Itu bagaimana untuk bisa tahu ya Kak pembimbing yang ada di sana untuk menjalin komunikasi? Baik, mungkin terkait pertanyaan tersebut, Kak Muhammad Rashid bisa menjawab. Oke, izin menjawab ibunya Fahmi. Jadi nanti ibu sebelum keberangkatan ke Turki, nanti Fahmi akan dimasukkan ke grup khusus teman-teman yang akan belajar di Imam Hatib di Tekirdang. Jadi nanti ibu Alhamdulillah. nggak usah khawatir karena akan ada koordinator wilayah yang akan menghubungi ibu dan nanti anaknya akan dimasukkan ke grup khusus. Jadi nanti bakal diarahkan jam segini terbang, jam sekian landing, nanti dijemput oleh orang ini, perempuan atau cewek, nanti bakal dijelasin secara detail sama mereka di situ. Jadi ibu nggak usah khawatir. Kamu juga saya sempat baca ibu nanya di grup ya di Tekirda ada orang Indonesia apa enggak Iya, gitu. saya takut soalnya nggak ada yang namanya Iya. apa namanya kotanya sama dan kayaknya jauh banget gitu di benua Iya. Eropa dapatnya. Iya, karena sejak tahun 2022 ini Bu, TDV itu mulai ngirim eh, teman-teman Imam Hatib ke SMA-SMA yang di kota yang tidak terlalu besar. Kalau dulu kan mungkin cuma di Istanbul, Ankara, Bursa, Konya gitu-gitu. Cuma dari tahun Iya. 2022 ini mulai dikirim ke Gaziantep, ke Diyarbakir, ke Tekirdang, khususnya teman-teman yang emang di kota tersebut belum banyak mahasiswa internasionalnya. Jadi buat mengisi kuota itu, nanti anak ibu akan dikirim ke situ, tapi nggak usah khawatir karena akan ada koordinator yang mengurusi semuanya. Seperti itu. Tapi berarti dari satu angkatan seperti sekarang 2023 hanya Fahmi gitu ya, Kak?
kurang lebih yang dari Indonesia cuma Fahmi, Bu. Oh, begitu. Tapi kakak Heeh. kelasnya ada nggak di sana? Yang kelas 10 atau kelas 11? Saya belum pernah dengar sih, dan karena emang kami yang S1 terbatas komunikasinya sama yang Imam Hatib, sama yang SMA, jadi saya kurang tahu. Tapi sepertinya ada. Kalau tidak ada pun, Mudah-mudahan. kalau tidak ada pun Ibu nggak usah khawatir karena temannya bakal banyak di situ, teman-teman internasionalnya. Ya, amin. Benar baik-baik semua. Terus, Iya. oh ya maaf satu Amin. lagi. Kalau misalnya untuk bahasa itu kan Mm-mm. namanya awam sekali dengan bahasa Turki ya. Mhm. Kira-kira pengalaman dari yang sebelumnya untuk adaptasi bisa berapa lama ya, Kak? Dengan sudah diajarkan gitu Oke. di Eh, sana nanti. untuk adaptasi itu 3-4 bulan itu saya rasa udah nggak ada masalah, Bu, buat sehari-hari. Oh, Karena nanti alhamdulillah ya. apalagi yang Imam Hatib yang SMA nanti ada kelas khusus, walau bukan belajar di Tomer, tapi nanti mereka kalau nggak salah 6 bulan pertama itu mereka akan di kelas dimasukkan ke kelas persiapan bahasa di SMA-nya kayak gitu. Oh, baik. Baik. Mm-mm. Oh ya, Kak, maaf. Untuk di pesantren itu kan kami suka pakai jubah gitu ya. Kalau di sana jubah itu Nah, aneh nggak sih, Kak, kalau di masjid? pakai jubah. Nanti kita akan menyesuaikan Turki, Bu, ya. Saya Oh, pribadi, gitu. uh, uh, Takut berarti tidak uh, dibawa ya, maksud saya kalau sekali-kali sholat gitu berarti Kalau tidak bisa kalau karena tidak kalau di termasuk. bawah nggak apa-apa, karena juga banyak kok orang teman-teman saya orang Afrika yang kalau sholat di masjid pakai jubah, nggak apa-apa dibawa aja. Nanti Oh buat gitu. dia jaga-jaga atau mungkin ada kegiatan khusus nanti bisa dipakai. Oh gitu, baik ya. Oke, baik Kak. Karena saya baru gabung tadi terkait bawaan, nanti saya akan tanya lagi ke Oke, ayahnya boleh, Fahmi. boleh. Jadi insya Allah terima kasih untuk jawabannya. Semoga bisa mengikuti dan lancar. Oh ya maaf satu lagi. Oh, ya. Kalau ada nggak Kak? Ada nggak misalnya nih, jangan sampai ya, nauzubillah min zalik, dia tidak bisa nggak bisa mengikuti, terus itu bagaimana Kak? Nggak mungkin dikembalikan kan? Eh, dengan apa ya namanya, dengan semangat dan kemauan yang tinggi, belajar yang baik, itu insya Allah semuanya lancar ya Kak ya. Insya Allah semuanya lancar, Bu, karena nanti udah ada sistemnya. Belajar bahasa tuh udah diatur sedemikian rupa, dan pengalaman teman-teman kami, alhamdulillah mereka bahkan sampai ketika lulus bahasa Turkinya bagus-bagus gitu. Jadi Ibu nggak usah khawatir, Oh, nanti insya Allah akan ada diatur oleh mereka. baik, terima kasih Kak. Mohon Ya, maaf nanya. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya bisa tanya juga. Ya, Mufid silakan di ini. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya agar lebih terkoordinasi bisa dicantumkan saja lewat chat nanti biar kami yang membacakan. Oh, baik, baik. Dipilih aja tuh Mufid pertanyaan dari ini kolom chat. Mohon maaf Kak, ada masalah sebentar mungkin bisa dibaca dulu atau gimana? Saya yang baca. Afwan Kak, mungkin biar biar aku aja yang bacain. Oke. Sebentar. Oke, pertanyaannya terkait dengan untuk penerjemah tersumpah, mungkin Kakak Wardi ada tempat penerjemah rekomendasi. Kalau dari kami pribadi ya, kalau aku waktu itu kami memang bareng-bareng War di tahun 2022 itu kami terutama yang laki-laki ya, kami menerjemahkan dokumen-dokumen kami di satu penerjemah tersumpah. Namanya Pak Bambang, dan beliau memang sudah biasa mendapatkan job untuk menerjemahkan dokumen-dokumen daripada mahasiswa yang akan berangkat ke luar negeri, baik itu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Arab. Dan insya Allah beliau ini terjamin dan terencana. Cuman sekiranya memang teman-teman mau mencari sendiri dan punya alternatif lain, dipersilahkan. Tapi kalau rekomendasi daripada aku pribadi dan teman-teman yang mungkin seangkatan dengan aku kemarin,
itu ke Pak Bambang ini, dan beliau juga harganya tidak mematok harga yang tinggi karena memahami juga keadaan kita, ditambah lagi beliau juga orangnya ramah dan humble. Jika memang nanti em, membutuhkannya, bisa kontak pribadi kepada saya, nanti saya akan berikan nomornya. Dan mungkin jika ada pertanyaan lagi, bisa sekalian saya bacakan. Email penerimaan Oke, dari Muhammad Fahmi. Oh, ini udah ya tadi ya. Kemudian ada pertanyaan daripada Sultan Abrar. Izin bertanya, Kak, terkait kepengurusan visa, harus bayar mandiri ya, bukan sudah ditanggung pihak TDV. Jadi begini teman-teman, kemarin itu untuk visa, kita itu sempat ambigu atau sempat kebingungan juga, karena ada kabar bahwasanya untuk visa tersendiri ada yang membayari atau dibayarkan oleh pihak TDV. Nah, ternyata setelah kita mencari informasi dan menunggu informasi lebih lama, termasuk kemarin itu sempat ada miskomunikasi karena kita itu berinisiatif untuk melakukan pembuatan visa sebelum diberikan aba-aba untuk membuatnya. Sederhananya kita mendahului perintah daripada pihak TDV. Yang karena waktu itu pihak TDV biasanya akan memberikan tiket kemudian diminta untuk membuat visa baru atau email tiket kamu akan segera turun, kamu tolong buat visa, biasanya ada kayak gitu. Cuman kita itu waktu itu inisiatif kami bersama untuk membuat visa terlebih dahulu daripada menunggu email perintah. Pada akhirnya ternyata kami kebingungan karena waktu itu kami nggak tahu untuk bayar $60 dan kami nggak tahu ini akan dibayar oleh siapa. Dan mendapatkan informasi juga dari kakak-kakak TDV tahun lalu seperti ada Kak Yusril dari angkatan tahun 2020, tahun 2021 Afwan. Beliau menyampaikan kalau ternyata beliau itu pada saat itu dibayarkan full terkait dengan pembayaran yang visa ini, $60 ini. Tapi pas saat tahun kami, sebelumnya kami sudah bertanya kalau dari pihak koordinator dari Ankara sendiri itu bilang tidak ada, tidak di-cover. Tapi kalau pihak daripada bursa, penjabnya Kak Mufid waktu itu bilang mereka dibayarkan atau dibayari oleh pihak beasiswanya. Akhirnya kita bingung karena kita kan mikirnya kita mahasiswa daripada kita harus bayar $60, kita lebih baik hemat itu. Artinya kalau karena bisa digunakan untuk kepentingan yang lain kan pada akhirnya. Tapi setelah kita cari tahu dan kita perdalam lagi informasinya dan tidak ada tanggapan daripada TDV akan memberikan pembayaran atau ganti rugi bayaran $60 tersebut, akhirnya kita membayar menggunakan uang pribadi. Sampai hari ini bahkan belum ada tanggapan terkait hal tersebut. Tapi kita udah sama-sama ya udah ya mungkin ini merupakan bagian daripada perjuangan kita untuk mendapatkan visa. Ya, segala sesuatu kan pasti akan mengeluarkan atau memerlukan biaya. Salah satu daripada 6 syarat menuntut ilmu kan salah satunya kan biaya ya. Dan ini kita ikhtiarkan untuk hal itu saja agar nantinya bisa menjadi lebih berkah lah. Kalau berharap terus kan akan sulit. Tapi kita ambil inisiatif. Kalau menurut aku pribadi tahun ini sepertinya tidak ada pembiayaan dari TDV. Jadi maka dari itu persiapkan uang $60 tadi untuk membayar keperluan visa. Baik, terima kasih kepada Kakak Nana. Selanjutnya, mohon maaf, saya ambil alih kembali. Tadi ada kesalahan jaringan internet. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Aisyah Ataya N, Imam Hatib ya. Pertanyaan yang pertama, itu foto layar putih maksudnya apakah latar belakang background putih? Nah, dan pertanyaan selanjutnya, sampai hari ini belum ada email lanjutan terkait syarat-syarat berkas yang dibutuhkan. Mengenai email dan pertanyaan yang tadi pertama, mungkin dari Kak Rashid bisa menjelaskan. Oke, terkait latar belakang putih ya, itu ya Bu, foto pas foto latar belakang putih itu biasanya emang dipakai ke jenjang internasional. Kita nggak pakai biru, biasanya makanya putih. Nanti untuk di kedutaan nanti bakal diminta putih juga, dan untuk nanti di kampus pun nanti mintanya akan putih juga. Jadi teman-teman mohon dipersiapkan pas foto sebanyak-banyaknya. Mau bikin 20, 30, buat sebaik-baiknya karena nanti bakal dibutuhin banget di sini. Dan untuk email, kapan diharuskan mengurus visa, itu nanti akan ada email khusus dari mereka
belum tahu waktu pastinya kapan, mungkin bulan depan atau mungkin bulan depannya lagi, kami nggak ada yang tahu. Yang jelas teman-teman kalau bisa rutin mengecek email sehari sekali. Yang dicek di kontak masuknya plus di bagian spamnya. Karena kan kita nggak tahu, mungkin itu email penting malah masuk ke spam kan kita nggak tahu. Jadi tolong dicek semuanya setiap hari, karena khawatirnya nanti eh, kalau ada yang lupa atau waktunya kelewatan akan jadi masalah. Dan yang sudah dapat pun tolong langsung dikirim ke grup ya. Jadi nanti teman-temannya bisa mewanti-wanti juga gitu, biar nggak ada yang ketinggalan seperti itu. Terima kasih kepada Kak Muhammad Rashid atas jawabannya. Mungkin eh, karena untuk mempersingkat waktu, kita batasi dengan 2 pertanyaan terakhir. Yang ingin bertanya, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Kak Mufid, aku boleh nambahin nggak untuk pertanyaan yang bisa tadi dibayar atau enggak? Boleh, silakan. Jadi teman-teman, aku mau nambahin sedikit lagi terkait informasi kita. Em, Benar kata Azra, kalau misalnya untuk, maaf kalau misalnya di sini agak berisik karena saya lagi di luar. Nah, kalau untuk tahun kemarin, S1 itu kami bayar sendiri sisanya, dan untuk tahun kemarinnya lagi itu memang dibayarkan S1. Tapi kalau untuk imam hatib teman-teman atau yang jenjang SMA, itu mereka dibayarkan. Jadi bukan bayar sendiri untuk yang SMA ya. Tahun kemarin itu juga dibayarkan. Saya sudah nanya ke teman saya yang di SMA yang di Ankara, itu kemarin mereka untuk pembuatan visa mereka tidak mengeluarkan uang, jadi sudah dibayarkan sama pihak PDP. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas jawaban lengkapnya oleh Kak Zulfa. Kebetulan Kak Zulfa juga AWRD tahun 2022. Oke teman-teman, apakah masih ada pertanyaan lagi? Bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin selanjutnya kita akan bentar. Baik teman-teman, kalau memang benar tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya akan ada closing statement atau sepatah dua kata terkait pengalaman yang akan disampaikan, insya Allah akan disampaikan oleh Kak Muhammad Abdurrahman. Beliau AWD tahun 2017 di Konya. Tahun lalu alhamdulillah sudah lulus jenjang S1 dan tahun ini melanjutkan di jenjang S2 di Universitas Najmuddin Isbakan University Konya. Mungkin kepada Kak Muhammad Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman, calon-calon adik kelas saya di TDV ya. Insya Allah nanti bisa ketemu bareng di Turki. Ada juga perwakilan dari Imam Hatib yang diwakili oleh walinya, baik ibu atau bapak yang saya juga hormati dan saya cintai. Terkait pemberangkatan hal ini ada 3 poin sebetulnya yang ingin saya sampaikan sebagai close statement saya. Yang pertama adalah saya berharap teman-teman semua khususnya yang S1 ataupun yang Imam Hatib juga untuk kembali, ya ini mohon didengarkan baik-baik, untuk kembali meminta restu dari orang tua dan keluarga. Kenapa kok hal itu perlu saya tegaskan kembali? Karena udah banyak adik kelas saya atau bahkan teman angkatan saya ketika beliau, teman-teman saya itu atau adik kelas saya itu sudah sampai pada tahapan selesai pengurusan visa, selesai legalisir ijazah, selesai
ke Kemenlu, Kemenkumham udah tinggal meminta tiket kepada pihak TDV, cuman karena memang keluarganya belum mengizinkan, akhirnya tidak jadi berangkat gitulah. Jadi itu sangat sangat disayangkan. Kenapa kok udah sejauh ini keluarganya atau orang tuanya baru tidak mengizinkan gitu. Itu tentunya tidak diharapkan gitu. Itu tentunya jangan sampai terjadi. Jadi memang support dari keluarga, support dari orang tua itu memang sangat-sangat diperlukan. Karena kita beneran nggak tahu gitu lah. Nanti di detik-detik keberangkatan akan ada ujian apa gitu. Ada juga adik kelas saya yang lain ketika di detik-detik keberangkatan mendapatkan ujian yang begitu besar. Dia harus ditinggalkan oleh salah satu keluarganya, tapi tetap berangkat gitu. Artinya memang support keluarganya begitu besar kepada kepada adik kelas saya itu. Makanya di sini saya meminta kembali khususnya untuk teman-teman yang S1 atau juga yang Imam Hatib di sini untuk kembali meminta restu dan meminta dukungan dari pihak keluarga. Jangan sampai hal-hal yang apa namanya ya, hal-hal yang sudah diusahakan selama ini itu harus terhentikan hanya karena ada ketidakmantapan dalam hati gitulah. Saya ada adik kelas juga di sini di Konya khususnya, tapi dia bukan awar di TDV. Jadi dia setelah selesai kursus bahasa Turki dia pulang dikarenakan memang apa namanya ada ketidakmantapan hati untuk melanjutkan di sini. Jadi bagi saya itu sangat penting ya, kemantapan hati bukan hanya bagi teman-teman, kemantapan hati dari orang tua juga, bahkan dari ibu dan bapak itu bagi saya sangat penting karena itu yang akan apa namanya memperlancar perkuliahan nanti teman-teman yang akan sekolah di Turki. Jadi itu poin pertama saya. Jadi sekali lagi habis ini ya habis webinar ini cobalah ngobrol lagi sama orang tua, ngobrol lagi sama pihak keluarga. Kira-kira saya berangkat ke Turki nih, jauh nih dari rumah, jauh dari keluarga. Kira-kira gimana? Andaikan suatu saat ada hal-hal yang tidak diinginkan, apakah keluarga siap untuk melepas saya atau gimana dan semacamnya. Saya kira itu harus diobrolkan lagi karena itu sangat sangat tidak diharapkan sih sebetulnya. Makanya sebelum melangkah jauh, saya harapkan untuk didiskusikan kembali, dimantapkan hatinya kembali, jangan sampai usaha yang sudah dilakukan sejauh ini apa namanya tidak dilanjutkan hanya karena adanya ketidakmantapan hati. Itu yang pertama. Yang nomor dua, ini kan sebetulnya yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya, adik kelas saya, Azra atau juga terkait pengalaman mereka, ijazah dan semacamnya, apalagi pengalaman di Turki, itu tentunya nanti akan ada perubahan ketika masukin visa Menlu ataupun ke kedutaan Turki. Jadi kalau tadi ada yang disampaikan Azra itu di tahun angkatannya Yusril 2021 katanya visa itu digratiskan, di 2020 ternyata juga harus berbayar gitu. Nah, saya juga nggak tahu nih kira-kira di 2023 itu nanti akan seperti apa. Begitu juga nanti persyaratan berkasnya akan seperti apa. Apakah ada perubahan, apakah nanti akan ada penambahan dan semacamnya. Nah, pengalaman yang sudah disampaikan oleh adik kelas saya itu hanya sebatas bayangan dan gambaran ketika nanti teman-teman akan melakukan proses apa namanya ijazah dan semacamnya itu. Memang tidak bisa dijadikan patokan, tapi teman-teman tetap harus memastikan sendiri ke pihak kedutaan dan semacamnya. Nah, di sini saya juga pengen menekankan kepada ibu-ibu yang sedang mewakili anaknya agar terus melihat dan mengawasi perkembangan anaknya ketika mengurusin visa ataupun ijazah. Jangan sampai, andaikan nanti dari adik kelas saya ada yang menyampaikan informasi yang salah, jangan sampai hal itu dijadikan alasan untuk menyalahkan adik kelas saya. Karena sekali lagi, perubahan itu pasti akan terjadi, jadi itu hanya gambaran. Jadi mungkin sekarang yang disampaikan adalah $60 untuk mengajukan visa. Siapa tahu ketika kita nanti mengajukan visa lagi, ternyata bukan $60 misalnya, $100 misalnya, atau $200 misalnya. Itu terus jangan sampai, wah ini
kakak-kakak saya kok ngasih informasinya nggak betul nih, ini salah nih ternyata nih. Wah, ternyata untuk menguruskan visa tuh harus ada persyaratan, misalnya surat dari kecamatan misalnya. Nah, itu jangan sampai dijadikan alasan untuk menyalahkan adik kelas saya, karena sekali lagi semuanya sesuai dengan pengalaman. Tidak ada kepastian. Nggak ada adik kelas saya ini yang bekerja di bagian kedutaan atau Kemenlu. Jadi sama-sama semuanya menggunakan pengalaman. Jadi kalau misalnya memang ada yang salah, harap segera diperbaiki, harap segera diluruskan. Harus memastikan, harus validasi kembali kira-kira apa saja yang perlu dibawa dan apa saja yang tidak perlu dibawa. Dan yang terakhir, karena memang ini adalah satu angkatan ya, baik dari S1 ataupun yang Imam Hatib, yang S2, S3 nggak ada kayaknya. S1 Imam Hatib dan mungkin nanti akan ada yang datangnya bukan ya Jabodetabek. Mungkin ada yang dari luar Pulau Jawa, ada yang mungkin di Jawa tapi jauh. Nah, karena memang ini sekarang memperkenalkan kira-kira siapa nih teman angkatanku, kira-kira siapa nih yang berangkat bareng. Saya harap ataupun yang lain ketika di Turki untuk saling membantu. Misalnya memang diberikan tempat penginapan di rumahnya, bisa dan semacamnya. Saya rasa seperti itu saja yang bisa saya sampaikan selaku yang dituakan ya di sini, karena memang cukup lama berada di Turki dan juga cukup lama ngurusin adik-adik kelas seperti ini. Jadi sekali lagi saya harapkan untuk 3 poin itu benar-benar disimak dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kak Muhammad Abdurrahman yang telah menyampaikan closing statement dan juga menyempurnakan sekaligus sebagai motivasi kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, kita masuk ke sesi foto dulu sebagai dokumentasi. Untuk teman-teman yang masih ditutup kameranya bisa dibuka terlebih dahulu. Mohon untuk kameranya dibuka terlebih dahulu teman-teman. Masih ada sofa satu Angkara bisa untuk dibuka. Baik teman-teman, kamera sudah dibuka semua. Saya hitung bersama-sama nanti kita foto bareng. 1, 2, 3. Boleh diangkat jempolnya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Audionya tertutup, Mufid. Maaf, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyiapkan, sudah Baik, terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan untuk hadir, terutama untuk kepada para pemateri dan senior-senior kami yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu